لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حصت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب دلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أوه 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 كن أنت تزداد جمالا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya dan dikuatkan oleh Allah ibadah puasanya hari ini. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Leonzi Melvenda Lutfi Anggara. Saya dari kelas 6 Imam Bukhari. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Baik teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertema hatiku juga perlu dijaga. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalian pernah gak sih pas lagi sakit dan langsung nyadar, oh aku lagi gak sehat, dan langsung minum obat dan jaga kondisi tubuh. Tapi kalian pernah juga gak sih sadar kalau hati kita juga bisa sakit? Pertama, hati bisa lelah karena iri hati. Kedua, hati bisa luka karena perkataan orang lain. Ketiga, hati bisa kotor karena kita sering marah, dengki, dan benci. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa di tubuh kita ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Dan segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga hati di era sekarang itu nggak mudah. Kita mudah membandingkan hidup kita dengan orang lain di sosial media. Kita mudah tersinggung oleh komentar. Kita gampang menyimpan dendam karena merasa disakiti. Dan tanpa disadari, diri kita penuh dengan hal-hal yang negatif. Padahal bulan Ramadan datang bukan cuma untuk melatih kita menahan lapar dan minum, tapi juga untuk melatih menjaga hati, menahan amarah, menahan emosi, menahan prasangka buruk, dan belajar saling memaafkan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman bahwa orang yang beruntung adalah orang yang membersihkan jiwanya. Artinya bukan cuma fisik yang perlu kita bersihkan, tetapi batin dan hati kita juga. Cara menjaga hati itu sebenarnya simpel, tapi harus konsisten. Pertama, perbanyak zikir dan mengingat Allah. Kedua, jaga lisan dan pikiran. Ketiga, saling memaafkan. Keempat, perbanyak doa. Teman-teman, kalau kita sering membersihkan kamar, membersihkan penampilan, masa iya hati kita dibiarkan kotor? Semoga di bulan Ramadan ini kita bukan hanya jadi orang yang kuat menahan lapar dan minum, tapi juga kuat dalam menjaga hati. Karena sesungguhnya hatiku juga perlu dijaga, begitupun juga hatimu. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati yang bersih, lapang, dan penuh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سأكون أنا من أرضنا لن أسعى لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا لن أرضى أنا برضاهم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا